Oke, kali ini waktunya Q&A. Yuk. Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadget Indo dengan saya Randy. Pada video kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol santai dan mungkin durasinya sedikit agak panjang. Jadi ini satu video Q&A yang lama udah nggak saya buat, sekaligus menjawab pertanyaan yang sering banget muncul di video-video saya dan belum sempat saya bales. Dan juga saya sempat bikin pertanyaan di Instagram saya di Gadget Indo. Jadi buat kalian yang belum follow, yuk follow di Instagram @geekgadgetindo. Dan ternyata lumayan sedikit. Lumayan sedikit yang nanya, tapi ya nanti bakal saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian tanyain di Instagram. Sekaligus di sini saya syuting di ruangan yang baru. Mungkin kalian lihat ya, itu agak berbeda daripada biasanya, dan nanti bakal saya ceritain ruangan yang lama itu kemana dan ini di ruangan yang mana. Oke, kita langsung aja mulai ya dengan pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan yang pertama yang paling sering muncul itu adalah pertanyaan mengenai kenapa nggak pernah ngoprek lagi. Jadi gini, saya sebenarnya ngoprek itu bukan hal yang baru buat saya. Jadi saya ngoprek itu sejak di zaman BlackBerry, zaman ngesering OS. Nah itu udah mulai ngoprek di situ, terus berhenti, terus mulai lagi ngoprek di Android, berhenti lagi, dan mulai lagi, dan ya gitu aja terus siklusnya. Dan memang channel ini saya bangun di 2018, itu awalnya ngebahas rata-rata ngoprekan ya, hampir semua malah video saya itu bahas tentang ngoprekan, dan jarang memang saya ngebahas tentang nge-review. Dan bahkan di video terakhir, di video Realme 7i itu ada yang protes, biasanya datang ke channel saya itu buat nonton oprekan, tapi kali ini kok bahasnya review-review mulu, dan rasanya mau unsubscribe. Ya, kalau kalian mau unsubscribe silahkan aja, saya nggak ada maksa, nggak harus subscribe channel saya. Kalau memang menurut kalian nggak bermanfaat lagi, silahkan unsubscribe aja. Buat kalian yang merasa video-video saya bermanfaat, silahkan subscribe. Jadi ceritanya kenapa saya mulai berhenti, atau nggak berhenti sebenarnya, beralih ke video-video review yang lain. Jadi gini, saya alasan utamanya adalah supaya channel ini lebih berkembang aja sih. Karena kalau hanya bahas video oprekan aja itu cenderung akan gitu-gitu aja sih. Jadi mulai saya masuk nge-review, terus beli-beli smartphone, itu nggak lama dari situ mulai brand tuh pada masuk nawarin ke saya misalnya produk-produk. Brand ini nggak mesti brand-brand smartphone aja ya, kalian bisa lihat di video-video saya banyak ada aksesoris, TWS, segala macem, dan itu lumayan ngebantu dari sisi keuangan. Karena produksi video YouTube itu nggak murah loh sebenarnya. Banyak hal yang kalau kalian pikirkan cuman duduk ngomong udah jadi gitu ya, nggak sesimpel itu. Jadi brand yang masuk itu bisa banget nge-support video-video saya yang lain. Jadi ya kalau kalian ngerasa datang ke sini untuk bahas oprekan dan ngerasa udah nggak butuh lagi, nggak apa-apa, silakan aja unsubscribe. Dan kalau ngoprek sebenarnya kalian bisa cari, itu ada beberapa teman-teman yang lain kayak Gaza Droid, terus ada Sigit Prastowo, ada Kiki Mulyana, itu kayaknya masih konsisten mereka bahas oprekan. Jadi ilmunya sih sebenarnya sama aja, kalian bisa ambil di sana. Dan alasan saya jadi ya seperti itu. Jadi buat kalian yang datang ke sini yang mungkin udah lama gitu ya, follow atau subscribe channel saya dan ngerasa kok berubah channelnya jadi channel review, saya mohon maaf banget nggak bisa lagi untuk ngoprek-ngoprek video ya di Android ya gitu. Oke, sekarang coba langsung kita pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Red Erwin DR. Apakah setiap seri terbaru smartphone itu selalu lebih baik dari segala aspek? Menurut saya enggak juga sih. Jadi gini, kalau teknologi itu dari tahun ke tahun pasti akan ada pembaharuan dan teknologinya pasti akan lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya.
Contoh di chipsetnya Snapdragon, jadi misalnya kan Snapdragon itu ada seri 400, 600, terus 800, 700 dan 800. Jadi itu dari yang saya pernah ikut kelas dengan orang dari Qualcomm, itu teknologinya tuh akan turun. Jadi dari seri 800 di tahun berikutnya akan turun ke 700, akan turun ke 600 dan turun ke seri 400 yang terakhir. Itu kayak Snapdragon 460 atau 460 itu kan udah mulai pakai Cortex A73, yang mana Cortex A73 itu dulu hanya dipakai di chipset-chipset seri 800, ada 820, 835. Sekarang tuh seri Snapdragon 460 juga udah pakai Cortex A73. Jadi sebenarnya kalau secara teknologi chipsetnya itu pasti lebih baik dari seri-seri sebelumnya. Jadi karena udah diturunin si teknologinya ke seri yang bawah, seri yang paling atas itu akan terus berkembang. Nah, sementara kalau si smartphone-nya sendiri ya itu tergantung daripada brandnya. Nggak mesti pasti lebih bagus dibandingkan dari tahun lalu. Tapi harusnya sih semua brand juga berpikir akan mengembangkan produknya lebih bagus. Tapi ya tergantung nanti diterima pasar atau enggak. Dan menurut pasar itu lebih bagus atau enggak. Ya itu masih bisa dinilai secara subjektif. Ya, gitu menurut pendapat saya. Terus pertanyaan dari Simao Riza, kapan MIUI 12 rilis di Redmi Note 5? Kayaknya sih nggak dapet ya. Saya nggak tahu sih, belum baca-baca lagi tentang update MIUI 12 dan udah lama juga nggak pegang Redmi Note 5. Kayaknya sih nggak bakal dapet karena Redmi Note 5 itu dari mulai MIUI 8 apa MIUI 9 gitu. Ini udah MIUI 12. Jadi udah 3 generasi, kayaknya sih nggak bakal dapat. Kalau dapat mendingan pakai custom ROM sih. Biasanya custom ROM tuh lebih update dibanding dengan yang official. Jadi kalau mau nyoba, kalian bisa cari aja di Telegram tuh banyak banget grup oprekan. Kalian bisa join di situ, belajar di situ. Yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris juga banyak banget. Jadi install aja Telegram dan belajar di situ ya. Terus ada pertanyaan nih dari nanbars_id. Razer Phone 2 udah ada Magis, kasih tutornya please. Kalau lihat oprekan ada ya, si Razer Phone 2 itu ada oprekannya, ada Magisnya. Magis bisa dipakai di mana aja sih sebenarnya, universal. Tapi yang jelas ada TWRP-nya. Tapi si Razer Phone 2 yang saya itu udah saya jual, jadi udah nggak saya pegang lagi. Harusnya sih sebenarnya nggak usah dioprek lagi karena Razer Phone 2 itu udah ngebut banget buat dipakai. Cuman memang masalah dari Razer Phone 2 itu adalah suhunya yang kerasa hangat, jadi kurang enak aja buat dipakai main game. Tapi untuk segi speaker itu adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya pakai. Beneran speakernya tuh mantep banget. Yuk kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Eko.wp3318. Ini kayaknya Eko teman saya ya. HP merek lokal Polytron gimana kualitasnya bang? Polytron saya udah lama ya nggak denger ya. Polytron tuh brand lokal, kalau nggak salah itu dari grupnya Jarum ya. Udah lama saya nggak denger itu, kayaknya dulu Polytron Prime ya kalau nggak salah itu ada. Terus mereka nggak produksi lagi sih sepertinya, karena kurang peminat dan persaingan di kelas entry level dan mid range itu luar biasa ketat. Jadi mungkin nggak sanggup ngikutin persaingan di situ, akhirnya mereka nggak lanjutin. Tapi produk-produk elektronik dari Polytron yang lain itu bagus-bagus, saya pakai dispensernya di rumah. Yuk kita lanjut pertanyaan berikut dari Satria_Kuya. Oke, ini dia nanya Samarinda atau Bandung. Ya, ini teman saya nanyain Samarinda atau Bandung ya. Jadi kalau kalian udah lama gitu nonton video saya itu posisi saat ini domisili di Samarinda. Posisi utama kerja. Jadi saya itu masih full time karyawan ya, masih di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Dan part time-nya adalah nge-YouTube. Jadi nge-YouTube ini syuting malam-malam. Sekarang jam 9, terus nanti selesai dari video ini dibuat, di-shoot, terus ngedit itu sekitar 2 jam. Setelah itu nunggu render, selesai, baru tidur. Nah, jadi dari situ besok pagi, subuh, itu ngupload. Biasanya speed internet
Kalau subuh kan kencang, jadi dipakai buat ngupload enak subuh-subuh. Jadi kalau asal sendiri sih saya dari Bandung. Ya pengennya sih balik ke Bandung lah. Semoga suatu saat channel ini semakin grow up, semakin besar, dan akhirnya bisa full time ya YouTuber. Semoga ya. Doain aja. Dan kalau kalian misalnya ngerasa pengen jadi YouTuber, start aja. Mulai aja dari ngerekam. Nggak mesti punya alat yang bagus. Bikin aja video, karena alat-alat saya semua itu nyicil. Dulu saya bikin lampu tuh saya bikin kok lampu bikin sih, maksudnya softboxnya bikin dari lampu-lampu biasa gitu, saya bikin kotaknya, saya bikin si pembungkus depannya gitu, masih ada satu sih lampu DIY saya, dan akhirnya mulai sedikit-sedikit nyicil beli ya. Jadi mulai aja kalau kalian ngerasa pengen jadi YouTuber atau reviewer. Yuk kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Nah ini pertanyaan berikutnya ada dari Zevanya_HBT. Bang, liatin dikit setup meja editing, setup meja shoot video. Jadi untuk pertama alatnya dulu ya. Saya ngedit pakai ini Acer Nitro 5. Jadi ini adalah laptop dadakan yang saya beli tahun lalu di Oktober kalau nggak salah. Karena waktu itu laptop yang bisa saya pakai buat ngedit rusak. Laptop juga yang biasa saya pakai ngedit itu jadul punya sih. Itu Asus seri berapa ya? Saya lupa, seri K deh kayaknya, yang masih pakai Intel Core i5 generasi 2 apa generasi 3. Ngeditnya juga bukan pakai Premiere Pro, ngeditnya pakai Filmora yang agak enteng. Dan setelah sekian lama berjuang, akhirnya dia sering blue screen dan tewas. Akhirnya di Oktober 2019 saya beli ini dadakan ya. Budgetnya waktu itu mentok di 10 juta ya, nemunya ini. Cuman secara raw power untuk ngedit di Premiere Pro ini masih belum rekomen, karena dia pakai GPU dari GPU dari Radeon. Nah, itu masih belum se-powerful GPU Nvidia untuk rendering. Dan kalau ditanya mau upgrade, rencananya sih ada, cuman nggak dalam waktu dekat. Mungkin 1 atau 2 tahun ke depan lah. Kita lihat dari kondisi channel ini seperti apa. Kalau makin bagus, makin berkembang ya, mudah-mudahan bisa makin cepat ngupdate dari alat buat ngedit. Terus untuk meja, kita beralih. Saya pegang dulu deh kameranya biar enak untuk ngomong. Nah ini untuk meja, ini saya beli di Informa, itu harganya 800 ribuan. Terus ini lampu di S Hardware, dalamnya pakai E-Light dari Xiaomi. Terus ini Sonersta, ini IKEA. Ini satu set sama hook sama tempat ininya, aduh jatuh. Terus ini bunga artifisial, saya nggak tahu, di istri saya sih yang beli. Terus itu rak baru. Rak ini beli di S Hardware, harganya 300 ribu. Itu beberapa mainan saya lah buat hiasan. Terus untuk ini mousepad dari Pressplay. Nah ini sini ada logo Pressplay tuh. Ini saya lupa harganya berapa, nggak mahal kok. Dan desainnya bagus, bahannya tebal, enak buat dipakai alas ngedit. Terus ini kursi saya beli di Informa, harganya 600 ribuan kalau nggak salah. Terus ini ada lampu, itu ada lampu. Nah ini kalau setup seperti ini ada mic, terus kamera, dan itu tuh lampu DIY yang saya dulu pakai. Masih ada. Terus, dan ini aslinya adalah gudang. Tuh lihat gudang. Jadi emang ini gudang yang saya jadiin buat studio saya. Lengkap ceritanya, yuk kita balik ke kamera utama aja ya. Ya, jadi ini adalah gudang yang saya sulap jadi studio ala-ala. Karena di tempat yang lama, di studio saya yang lama itu bakal dijadiin kamar anak. Jadi anak saya udah mulai gede, udah mau 2 tahun. Dan nanti udah mulai mau tidur sendiri, jadi disiapin yang dijadiin buat kamar. Dan ya udahlah, ngalah. Tadinya sih mau bikin studionya itu di ruang tamu. Cuman kendala di ruang tamu adalah bakal menghasilkan gema yang cukup luar biasa gitu, karena harus menyediakan
beberapa peredam dan saya nggak ada peredamnya, jadi saya pilih gudang ini, saya rapihin. Ini kecil banget, kayak berapa ya, 3 kali 3 meter kayaknya, 3 kali 3 meter. Terus barang-barang yang ini saya rapihin, dan ya jadilah segini untuk setup studio ala-ala terbaru dari Ki Gadget Indo. Dan oke, kayaknya gitu aja ya, ngobrol-ngobrol sedikit Q&A yang udah lama nggak saya bikin. Dulu sempat ada, nama segmennya adalah ngobrolin oprekan, udah lama juga. Dan kali ini baru lagi Q&A. Kayaknya gitu aja ya untuk video Q&A ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir saya ngoceh. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.